Selamat siang, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun Anda berada, yaitu tentang cara cek jalur kabel pengisian aki mulai dari spool jalan, kiprok atau regulator, dan di bagian akinya. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langkah pertama yang harus kita cek adalah di jalur arus spool jalannya ya. Oke, kita perdekat. Nah, sebelum ke pengecekannya kita akan kenalan dulu untuk jalur atau fungsi warna kabel di pin soket kiproknya. Oke, kita mulai dari atas sebelah kanan ya para brother semua. Nah, di sini ada kabel warna putih. Ini adalah sebagai arus pengisian dari spool jalan atau stator yang masuk menuju ke kiprok atau regulator. Ini arusnya arus AC ya. Nah, untuk ukuran di jalur ini kita nanti akan cek dengan dua jalur, satu menggunakan lampu riting, yang kedua kita akan gunakan dengan alat multitester. Nah, untuk pengecekan di lampu riting itu belum kita pastikan spool pengisiannya itu normal atau tidak. Karena untuk spool pengisian ini meskipun ada arusnya nanti ya itu bisa lemah atau bisa overpool, jadi melebihi arus. Nah, untuk standarnya kalau yang menggunakan multitester itu di angka 12 sampai 15 volt AC yang dari spool atau dari stator, dan juga 12 sampai 15 volt DC yang keluaran dari kiprok atau regulator yang menuju ke plusnya aki, yaitu kabel warna merah. Oke, semoga dapat dipahami ya para brother semua. Jadi sekali lagi, putih adalah sebagai jalur pengisian dari spool jalan yang menuju ke kiprok. Ini arusnya arus AC. Kita pastikan nanti di angka 12 sampai 15 volt AC hasilnya. Nah, baru itu spool jalannya yang normal. Nah, kemudian kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator. Nah, ini akan masuk menuju ke plus aki langsung. Ini satu ya. Terus yang satunya adalah yang terparalel masuk menuju ke kunci kontak. Jadi pastikan di sini para brother semua untuk pengecekannya itu harus menandakan 12 sampai 15 volt DC. Seperti itu. Kalau misalkan kurang dari 12 dan setelah kita cek di jalur warna putih misalkan normal, berarti kiprok lemah ya, seperti itu. Oke, kemudian kita cek di angka menggunakan lampu riting. Pastikan arusnya ini sampai ya atau ada ya. Tapi sekali lagi untuk yang menggunakan lampu riting ini tidak bisa ditentukan apakah kiprok ini masih bagus atau tidak. Nah, kemudian di bawah sebelah kiri ini ada kabel warna kuning garis merah. Nah, ini adalah sebagai jalur utama lampu dari spool jalan atau stator masuk menuju ke kiprok ya atau regulator. Nah, setelah ditahan atau diolah ini akan keluar lagi nantinya masuk menuju ke tempat saklar on off. Nah, dari saklar on off nanti akan terbagi, satu masuk menuju ke lampu senja baik itu depan dan belakang ya, keluaran dari saklar on off-nya. Kemudian yang satu kabel lagi di saklar on off-nya itu akan langsung masuk menuju ke tempat saklar jarak jauh dan dekat. Nah, dari jarak jauh dekat itu akan keluar dua kabel masuk langsung menuju ke tempat lampu utama. Oke, ini untuk jalur lampu kuning garis merah ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian. Nah, kemudian yang kabel warna hitam di atas sebelah kiri ini sangat penting sekali ya para brother semua. Nah, ini adalah sebagai jalur massa atau groundnya kiprok. Ini pastikan terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor. Nah, ketika kabel ini tidak terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor, maka akan mengalami masalah di jalur pengisian aki yang akan drop ya, yang menyebabkan aki itu drop. Maka jalur pengisiannya itu tidak akan normal nih, gara-gara kabel warna hitam ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor. Itu salah satunya. Meskipun spool jalan ini normal ya dari bawah spool pengisiannya, dan juga keluaran dari kiproknya itu juga normal. Nah, kemudian kendala yang kedua adalah lampu akan cepat mati ya ketika RPM tinggi atau ketika kita gas di
motor ini dengan spontan ya, maka lampu itu akan cepat mati gara-gara kabel hitam ini tidak terpasang ke bodi atau rangka motor. Jadi ini adalah sebagai jalur atau masanya kiprok atau regulator. Oke, saya akan coba cek dulu dengan menggunakan lampu riting ya. Ini tanpa kunci kontak di-on-kan. Seperti ini lampu ritingnya atau lampu sen. Kabel warna putih ya. Jalur pengisian dari bawah kita cek, ini satu. Kemudian yang satunya kita cek masanya, kabel hitam. Nah, kalau misalkan lampu riting ini hidup, berarti jalur pengisian dari spool jalan itu ada. Tapi sekali lagi kita belum bisa menentukan ini normal atau tidaknya, karena kita tidak menggunakan alat multitester. Terus yang kabel warna hitam ini sekalian kita cek ya, ini jalur masa atau groundnya kiprok. Oke, kita coba engkol tanpa kontak di-on-kan. Oke, ini hidup ya. Nah, kemudian untuk pengecekan di jalur keluaran dari kiprok atau regulator, berarti kabel warna merah. Nah, kalau misalkan lampu riting ini kita tancapkan di kabel warna merah, ini lampu ritingnya pasti akan hidup ya, karena ini adalah jalurnya yang menuju ke plus aki, jadi terparalel. Oke, kita akan coba cek langsung nih. Untuk yang kabel warna hitam tetap ya, karena kita memerlukan masa. Nah, seperti ini langsung hidup. Nah, kemudian untuk menentukan kiprok ini bagus atau tidaknya, berarti untuk plusnya aki kita lepas dulu ya, dan pin soketnya ini kita pasangkan. Oke, kita coba pasangkan dulu. Nah, ini baut plusnya aki kita akan coba lepas dulu nih. Ini sudah saya lepas ya para brother semua. Nah, ini mati. Oke, kita akan coba engkol. Kalau misalkan lampu riting ini hidup, berarti regulator atau kiprok ini ada arus keluar ya, yang menuju ke plus aki. Tapi sekali lagi kita belum bisa menentukan apakah kiprok atau regulator ini itu bagus atau tidaknya, karena kita tidak menggunakan alat multitester. Oke, kita coba engkol ya. Oke, ini ada ya para brother semua. Dan sekarang kita akan coba langsung dengan menggunakan multitester. Nah, untuk mengetahuinya kita harus hidupkan dulu motornya. Oke, kita setting di angka 50 volt AC ya. Ini 50 volt AC. Oke, yang plusnya dari multitester kita tancap ke kabel warna putih. Jadi kita cek berapa ukuran spool pengisian dari bawah. Terus yang negatif dari multitester kita tancap ke bodi motor ya, atau ke rangka motor. Ataupun misalkan kita cek ke kabel warna hitam sekalian, karena hitam juga sudah bagus tadi kita cek. Nah, ini para brother semua bisa dilihat untuk hasilnya ini di angka 14 sampai 15 volt AC ya. Berarti untuk jalur pengisian dari spool jalannya yang menuju ke kiprok dengan arus AC ini sangat normal sekali. Ini tidak ada masalah ya. Nah, ini nyampe 16 itu masih normal. Oke. Nah, untuk pengecekan di jalur keluaran dari kiprok atau regulator, berarti kita harus setting di volt DC angka 50. Ini kita pindah ya.
Nah ini kita pindah. Kemudian yang kabel warna hitam tetap kita pasang. Yang kabel warna putih kita tarik ya, kita lepas. Maksudnya di plusnya ini kita lepas. Kita tancapkan ke kabel warna merah yang ada di kiprok atau regulator. Jadi yang dari plusnya multitester kita tancap ke kabel warna merah nih. Oke. Nah di sini para brother semua bisa dilihat. Untuk jalur pengisian ini berarti bermasalah ya. Nah ini kurang nih. Kalau yang standar itu harus di angka 12 sampai 15 volt DC, sama hasilnya seperti ini. Ya, seperti kita cek di jalur pengisian. Oke. Ini di angka 5 volt DC ya, keluaran dari kiprok atau regulator yang menuju ke plus aki ini kabel merah. Oke, kita coba langsung dari depan nih. Nah, ini bisa dilihat seperti ini para brother semua. Berarti regulator atau kiproknya lemah. Saya akan coba dulu dengan menggunakan kiprok yang baru ya. Nah ini saya gunakan merek Takayama ya. Barangkali para brother tidak yang menggunakan originalnya. Ini Takayama lumayan bagus. Fukuyama atau Kagawa juga bagus ya. Nah untuk kiprok yang originalnya ini 5TL itu sama dengan kiprok Honda Beat Karbu, Jupiter Z, Yamaha Mio sama saja. Oke, kita coba pasangkan kiprok barunya dan kita coba hidupkan. Oke, ini untuk kiprok atau regulatornya sudah kita ganti ya para brother semua. Kita akan coba cek berapa keluaran dari kiprok atau regulator yang menuju ke plus aki. Ini di multitester kita setting di angka 50 volt DC. Yang plus di multitester tancap ke kabel warna merah, ini satu. Terus yang negatif di multitester kita tancap ke kabel warna hitam ya. Nah seperti ini. Oke, motornya kita akan coba hidupkan. Para brother semua bisa dilihat. Berarti untuk permasalahan di motor ini sudah dipastikan kiprok atau regulatornya yang lemah ya. Oke, jadi seperti itu para brother semua cara pengecekan di jalur kabel pengisian aki pada motor Yamaha MX ya, Jupiter MX atau Yamaha Jupiter Z. Mulai dari spool jalan, kiprok dan akinya. Oke, semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat dan mohon untuk bantu subscribe dan jangan lupa silakan tulis di kolom komentar ya apabila ada yang ditanyakan. Di situ saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Terima kasih dan salam otomotif.